Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan untuk episode kali ini kita bakal membahas ini adalah preview ya. Ini preview kecil-kecilan aja nih seputar UEFA Club Competitions Final yang bakal digelar mulai Rabu malam ini. Ini gua rekamnya sekitar jam setengah 11 ya, setengah 11 malam sampai nanti endingnya berakhir di Sabtu depan ya, di Sabtu depan. Jadi untuk final malam hari ini pada tanggal 20, kalau waktu sana 20 tanggal 18 ya, tapi kalau waktu kita tanggal 19 dini hari nanti itu bakal ada final Europa League ya, yang pertemukan ini dua tim yang apa ya istilahnya, dua tim yang sebenarnya tidak diunggulkan untuk lolos ke final tapi bisa membuat kejutan ya. Ini ada Eintracht Frankfurt dan Glasgow Rangers ya. Jadi pertandingannya ini kan diselenggarakan di kandangnya Sevilla di Stadion Ramos Sanchez Pizjuan. Sayang banget ya Sevilla yang di tuan rumah final malah gagal lolos ke selanjutnya, kalah sama West Ham ya. Tapi West Ham pun juga akhirnya dikalahkan oleh Eintracht Frankfurt ya. Ini juga sebuah kejutan nih, mengingat West Ham kan ya kita sendiri Premier League lebih gemerlap ya, dan West Ham ini timnya lebih solid, lebih mumpuni, lebih punya bukan solid ya, timnya ini di atas kertas lebih mumpuni lah kualitasnya kan, lebih lebih punya pemain yang cukup dikenal banyak orang. Contohnya seorang Declan Rice ya, yang kemarin cetak gol waktu lawan Lyon ya, waktu lawan Lyon cetak gol, tapi lawan Frankfurt dia tidak berdaya, tidak mampu menghadang penyerangan Eintracht Frankfurt yang digalang begitu solid ya, begitu rapi. Dan yang kaget juga ya bahwa Frankfurt juga sebelum mengalahkan West Ham juga udah ngalahin favorit juara Barcelona ya. Dan mainnya di kandang lawan pula, mainnya di kandang lawan tentunya 30.000 supporter ya dari Frankfurt. Juga sebuah kejutan luar biasa. Glasgow Rangers sendiri lolos setelah mengalahkan RB Leipzig, juga salah satu favorit ya semenjak mereka lengser dari Liga Champions. Mereka juga salah satu favorit untuk menjadi juara Europa League, apalagi didukung Christopher Nkunku ya, ini bintang baru yang baru saja mendapat penghargaan Bundesliga Player of the Season ya di musim ini, tapi tetap tidak mampu berkutik di tangan Glasgow Rangers ya. Di mana sebenarnya unggul 1-0 di leg pertama, tapi mereka kalah 3-1 berkat gol dari James Tavernier. Ini back underrated banget ya. Ini harusnya dipanggil timnas Inggris nih, kadang kan dari Inggris kan, tapi ya tahu sendiri lah, Inggris banyak sekali stok-stok pemain melimpah. Tapi Rangers sendiri juga tidak bisa diremehkan karena di tangan pelatih baru mereka yang menggantikan Steven Gerrard ya, yang pindah ke Aston Villa, Giovanni Van Bronckhorst. Ini mantan pemain juga, mantan pemain Rangers, jadi dia udah tahu betul kekuatannya seperti apa. Dia membawa suasana baru dalam Glasgow Rangers ini sendiri, dan dalam tim Glasgow Rangers sendiri, dan akhirnya bisa membuat kejutan mengalahkan Leipzig dan bakal lolos ke final. Untuk squad sendiri Frankfurt dan Rangers ini berimbang ya, tapi gue akan mengunggulkan Eintracht Frankfurt karena Frankfurt ini punya motivasi berlebih ya untuk juara Europa League. Frankfurt ini di Bundesliga musim ini mereka finish di peringkat 11, jadi di papan tengah, nggak mampu kompetisi Eropa apapun. Menjuarai Europa League satu-satunya cara untuk lolos ke UEFA Champions League. Kalau ini terjadi, mungkin udah lama banget ya Eintracht Frankfurt gak main di Champions League, ini bakal di sejarah, makanya mereka memiliki motivasi berlipat. Rangers juga, mereka setelah gagal menangkan Liga 2 Skotlandia, Liga Skotlandia, pasti mereka maulah dapat trofi satu lah kan, untuk melakukan musim mereka ini kan, dimana mereka juga Liga Champions. Dan kalaupun mereka juara Liga Eropa pun juga mereka bakal lolos ke Liga Champion Group Stage ya, jadi mereka nggak perlu susah payah lewat kualifikasi. Ini bakal jadi seru, tapi gue mengukuhkan Eintracht Frankfurt karena Eintracht Frankfurt memiliki skuad yang lebih solid ya, lebih solid, dan juga saling mengerti satu sama lain lah ya. Oke, apalagi ya, final Liga Champions wanita ya, itu bakal digelar pada tanggal 21 Mei, atau kalau di sini 22 Mei ya. 22 Mei itu bakal live di channel YouTube-nya DAZN. Kalau kalian bisa search DAZN Women's Champions League, itu kalian bisa nonton finalnya gratis loh, gratis ya. Kalian tinggal cukup beli kuota aja lah, atau misalkan ada wifi pakai wifi. Ini menemukan
juara bertahan Barcelona yang kan menghadapi tim tersukses di kompetisi ini, Lyon, yang udah juara 7 kali dan sekarang mengejar gelar ke-8 mereka. Ini ulangan partai final tahun 2019 ya, di mana waktu itu Lyon masih sangat superior, mereka bisa mengalahkan Barcelona skor 3-1. Eh, Kalau misalkan dibilang squad mereka juga, Barcelona dan Lyon sekarang udah merata banget. Lyon mau dari dulu seperti itu ya, tapi kalau Barcelona mereka belajar dari kekalahan mereka di final yang kemarin, mereka berbenah dan sekarang mereka memiliki kedalaman squad yang bisa dibilang kayaknya sih mungkin lebih dalam dibanding Lyon ya, tapi Lyon unggul pengalaman. Mereka sudah berkali-kali masuk final dan mereka sudah 7 kali juara buktinya kan. Jadi untuk pertandingan Barcelona sendiri, meskipun Barcelona juara bertahan dan mereka tim yang sangat superior musim ini, sangat dominan, mereka di Liga pun bahkan 30 kali menang ya. Gila, menang terus, gak pernah sering, gak pernah kalah. Di kompetisi Eropa juga sama ya, di Copa del Rey atau Copa Femenina, mereka belum pernah kalah. Baru 1 kali mereka kalah kemarin di leg kedua lawan Wolfsburg, tapi itu udah gak pengaruh lagi ya karena mereka udah unggul jauh banget leg pertama. Tapi Lyon sendiri, mereka punya mental juara. Mereka itu sempat tertinggal lawan Juventus ya di leg 1, tapi mereka bisa memutar balikan keadaan, menang 3-1 ya, jadi menang agregat. Sementara PSG, kita tahu PSG nggak mudah. Lyon hanya menang tipis, tapi di sini kelihatan bahwa DNA juara Lyon, mental mereka tuh masih ada ya, mental mereka masih terjaga, DNA juaranya masih ada, pengalaman juga berbicara ya. Jadi kalau bagi gue, kalau sebelum milih Barcelona Lyon, meskipun Barcelona juara bertahan, gue mengunggulkan Lyon ya, karena Lyon ini sekarang benar-benar kembali menikmati permainannya, lebih solid lagi. Pagi pelatihnya sekarang Sonia Bompastor, itu sudah membuat perubahan luar biasa ya di skuad Lyon, dimana pelatih sebelumnya sempat membuat spirit tim ini tercerai-berai, tapi sekarang mereka kompak lagi dengan adanya Bompastor. Jonathan Giraldes tidak buruk juga, bagus, tapi mungkin dia masih terlalu muda untuk menghadapi partai final seperti ini, jadi gue unggulkan Lyon ya, berdasarkan pengalaman mereka ya. Jadi Lyon juara UCL. Tadi Frankfurt gue unggulkan juara Europa League. Nah sekarang nih di final Europa Conference League ini, final pertama sepanjang sejarah Europa Conference League, itu bakal digelar pada tanggal 25 Mei ya. Mempertemukan AS Roma melawan Feyenoord Rotterdam. Kalau gue sih udah AS Roma dengan skuad yang lebih mentereng, skuad yang lebih dalam. Di atas kertas Jose Mourinho juga di sana kan. Jose Mourinho ini pelatih, memang bukan pelatih sembarangan, legendaris. Kalau ini biasa juara, dia suka sabet semua gelar di Eropa ya, dapat Champions League, Europa League, Europa Conference League. Dan gue rasa bukan mengesampingkan Feyenoord juga bagus ya. Mereka juga musim ini kembali bisa bersaing papan atas, tapi untuk gue AS Roma juara Europa Conference League ya. Murni didukung skuad mereka yang lebih mumpuni, lebih dalam. Tammy Abraham juga lagi on fire ya. Gua rasa Tammy Abraham bisa kembali menggebrak nih di final kali ini ya. Top skor kalau nggak salah ya, top skor juga di Europa Conference League. Jadi AS Roma lah yang bakal mengalahkan Feyenoord dan juara Europa Conference League. Dan yang terakhir ditunggu-tunggu nih, ini final UEFA Champions League, final penutup bakal dilakukan 28 Mei, kembali mempertemukan Real Madrid dengan Liverpool ya. Ini ulangan final tahun 2018 di mana waktu itu Liverpool kalah 3-1 ya, dimana banyak sekali lah kejadian-kejadian ikonik ternyata menyangkut Loris Karius. Tapi sekarang kipernya bukan Loris Karius, sekarang kipernya Alisson Becker. Alisson Becker ini udah terbukti loh ya, kiper terbaik tahun 2019, membawa Liverpool juara. Tapi Benzema juga lagi on fire kan, begitu pula Mohamed Salah, begitu pula Sadio Mane, Vini Junior juga. Ini semua ini sebenarnya pertandingan ini sebenarnya gue nggak, apa ya, kalau disuruh memilih pemenang, gue nggak bisa memilih pemenang sebenarnya ya, karena ini skuad merata banget semuanya, banyak bintang, kemudian juga solid sekali, didukung pelatih yang punya karakter kuat, Jurgen Klopp dan Carlo Ancelotti. Fighting spirit mereka seperti biasa, mental mereka jadi. Sebenarnya yang Madrid Barcelona ini sama-sama imbang kalau menurut gue ya. Tapi kalau misalkan gue disuruh memilih siapa yang menjadi juaranya, gue pilih Real Madrid, murni karena pengalaman 13 gelar Liga Champions. Dan gue rasa kalau Benzema pengen dapat Ballon d'Or, dia harus tampil bagus di final kali ini. Gue sih pengen Benzema dapat Ballon d'Or ya, karena ini main striker underrated banget. Kalau disuruh memilih, gue memilih Real Madrid jadi juara ya.
Liverpool bukan tanpa peluang, Liverpool juga masih bisa dapat quadruple ya. Kan terakhir besok bakal uh, masih bisa juara Premier League juga. Jadi motivasinya kan dapat quadruple, 4 gelar beruntun, 4 gelar dalam semusim, saat main juara Piala Liga PFA. Tapi bagi gue Real mendukung Real Madrid ya. Saat ini kebangkitan Real Madrid berada di sini ya. Setelah Zidane cabut, Ancelotti bisa jadi bakal kembali prestasinya juara di tahun 2014. Oke. Itu dulu preview kecil-kecilan dari gua, mungkin tidak terlalu banyak bisa gua bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.